Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Biologi 2019 akan mempresentasikan tugas mini riset statistika kami dengan judul Perbedaan rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi dengan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring. Latar belakang, sejak Februari 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengajukan untuk melakukan pembatasan sosial secara menyeluruh dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Meresponi hal ini, sekolah dan perguruan tinggi mulai mengadakan pembelajaran secara daring. Menurut Mor dan kawan-kawan 2011, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan internet. Oleh karena itu, para pendidik dan peserta didik mulai menggunakan teknologi berupa gadget sebagai alat dalam pembelajaran daring. Pada penelitian kami ini, kami merumuskan masalah yaitu, apakah ada perbedaan rata-rata waktu penggunaan gadget antara mahasiswa pendidikan biologi dengan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi dengan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring. Lalu pada bagian metodologi kami melakukan penelitian yang dilakukan eh, penelitian bersifat kuantitatif atau bersifat ilmiah. Metode ini menyajikan suatu fakta, deskripsi, statistik, hubungan beberapa variabel, serta menggunakan pendekatan hipotesis testing sebagai acuan. Uji komparatif digunakan dalam menganalisa sampel dalam membandingkan atau membedakan dua kelompok data. Uji statistik yakni uji T independent test digunakan dengan tujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua sampel yang berbeda. Teknik sampling yang digunakan yaitu purpose sampling. Pemilihan sampel bertujuan untuk memudahkan peneliti menjelajahi objek yang akan diteliti. Sampel diambil dari mahasiswa pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019. Lalu yang berikutnya mengenai diagram, yaitu mengenai rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 yang akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Lalu yang berikutnya yaitu diagram mengenai rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2019. Skala data penelitian yaitu data rasio dapat diturunkan dan tidak memiliki nilai nol mutlak. Sampel yang diambil yaitu populasi mahasiswa TC di UPH berdasarkan program pendidikan yang akan diambil yaitu pemilihan sampel populasi menggunakan teknik purpose sampling. Pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu. Teknik ini dilakukan dengan memilih sampel kelompok yang mewakili seluruh aspek yang akan diteliti. Berdasarkan tujuan analisis yang melihat perbedaan rata-rata penggunaan gadget mahasiswa selama pembelajaran daring. Data yang diperoleh akan diperiksa untuk melihat jumlah sampel apakah memenuhi dan kriteria jumlah sampel, yaitu 30 untuk keseluruhan. Kemudian data dianalisis kembali menggunakan uji homogenitas untuk mengetahui variansi data, kemudian dilakukan uji T independent test. Nah, yang berikutnya kita dapat melihat bahwa pada tabel ini kita dapat melihat yaitu data rata-rata waktu mahasiswa pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 dalam menggunakan gadget dalam daring dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai statistika deskripsi dari penelitian mini riset yang kami lakukan. Yang pertama adalah perhitungan mengenai rata-rata, yang kedua variansi, dan yang ketiga adalah standar deviasi. Yang pertama, untuk rata-rata kami menggunakan rumus ini. Data yang kami peroleh tadi merupakan jenis data tunggal, sehingga kami menggunakan rumus ini. Dan setelah kami melakukan perhitungan pada Microsoft Excel, untuk mahasiswa pendidikan biologi mendapatkan hasil sebesar 14,067 dan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan hasil 13,2. Selanjutnya untuk variansi, kami menggunakan rumus ini dan setelah kami hitung, kami mendapatkan hasil untuk mahasiswa pendidikan biologi mendapatkan hasil 8,78 dan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan hasil 14,45. Selanjutnya adalah standar deviasi. Berikut adalah rumus yang kami gunakan untuk menghitung standar deviasi. Dan setelah kami melakukan perhitungan, kami mendapatkan hasil untuk mahasiswa pendidikan biologi
yaitu sebesar 2,96 dan untuk mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia adalah sebesar 3,80. Untuk perhitungan dalam Excel-nya akan kami lampirkan di slide terakhir nanti. Dan kami juga menggunakan uji normalitas untuk data penelitian kami, yaitu kami menggunakan uji normalitas Lilliefors karena data yang kami dapatkan adalah data berjenis data tunggal. Lalu setelah kami melakukan perhitungan pengujian pada data mahasiswa pendidikan biologi dan pendidikan bahasa Indonesia, kami dapatkan pada pendidikan biologi nilai L hitung sebesar 0,1549 dan nilai L tabel sebesar 0,22 sehingga dapat disimpulkan bahwa Lmax lebih kecil daripada L tabel dan kami mendapat kesimpulan bahwa data dari mahasiswa pendidikan biologi berdistribusi normal. Untuk data mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, kami mendapatkan hasil nilai L hitung sebesar 0,1192 dan untuk nilai L tabel sebesar 0,22 atau dapat kita tuliskan Lmax lebih kecil daripada L tabel sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa data untuk mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia berdistribusi normal. Untuk detail perhitungan kami telah cantumkan pada bagian lampiran. Selanjutnya yaitu uji persyarat, di mana kami menggunakan uji homogenitas, dan berikut adalah data yang kami gunakan dalam perhitungan uji homogenitas. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan, di mana kami mengangkat hipotesis, di mana H0-nya yaitu variansi, di mana H0-nya yaitu variansi populasi rata-rata penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi sama dengan variansi rata-rata penggunaan gadget mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring, dan alternatifnya, hipotesis alternatifnya yaitu variansi rata-rata penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi tidak sama dengan variansi rata-rata penggunaan gadget mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring. Adapun alfanya itu 0,05, di mana kami menggunakan uji dua arah sehingga dibagi dua dengan hasil 0,025. Selanjutnya itu untuk F tabel menggunakan rumus yang telah ditentukan menghasilkan 2,9786, dan untuk F hitung dengan rumus yang telah ditentukan menghasilkan 1,646. Selanjutnya dapat diketahui dari hitungan tersebut dapat diketahui bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel sehingga H0 diterima. Dari situ dapat disimpulkan bahwa variansi populasi rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2019 sama dengan variansi populasi rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring. Untuk perhitungannya telah kami lampirkan. Kemudian masuk pada uji T independency test. Nah, kami memasukkan data yang kami peroleh pada tabel Excel, di mana untuk memperoleh rata-rata variansi maupun standar deviasinya. Selanjutnya, hasil data yang sudah kami peroleh dalam Microsoft Excel sebelumnya, kami masukkan pada rumus perhitungan atau T hitung dari independency test. Kemudian ketika memasukkan setiap data pada rumus dan menghitungnya, maka kami memperoleh T hitung sebesar 0,6963. Dan kemudian memperoleh T tabel dengan menggunakan uji dua arah yang sama seperti pengujian homogenitas tadi. Nah, selanjutnya ketika kami memasukkan alpha sebesar 0,025 pada rumus T alpha N1 ditambah N2 kurang 2, maka kami memperoleh T tabel sebesar 2,048. Selanjutnya, kesimpulan yang kami peroleh dari hal ini adalah T 0,6963 lebih kecil dari T 2,048 atau T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka HO akan diterima, sehingga variansi populasi rata-rata waktu penggunaan gadget antara mahasiswa biologi maupun pendidikan bahasa Indonesia adalah sama selama pembelajaran daring.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai data yang telah kami peroleh dan paparkan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu penggunaan gadget mahasiswa pendidikan biologi dan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia angkatan 2019 selama pembelajaran daring adalah sama atau tidak terdapat perbedaan. Hal ini ditunjukkan pada data hipotesis, yakni H0 yang diterima melalui 2 uji yang telah dilakukan, yaitu uji homogenitas serta uji T2 sampel. Pada uji homogenitas, ditunjukkan hasil bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, dengan nilai F hitung yaitu 1,646 dan F tabel memiliki nilai 2,9786. Hal ini menunjukkan bahwa HO diterima dengan taraf variansi kedua sampel sama. Sementara pada uji T2 sampel diperoleh hasil T tabel lebih besar dari T hitung, yang mana T hitung memiliki nilai 0,6963 dan T tabel memiliki nilai 2,048. Yang menjadi saran kami dari mini riset ini adalah kami masih memerlukan penelitian yang lebih lagi, terkhusus dalam menggunakan dan menentukan rumus yang akan digunakan dalam perhitungan pada mini riset ini. Dan berikut adalah kami lampirkan perhitungan mengenai uji yang telah kami lakukan. Yang pertama, uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan uji T. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mini riset ini. Dan sekian presentasi yang kami paparkan mengenai mini riset ini. Apabila masih terdapat kekurangan, kami minta maaf. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.